Biarlah firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini jatuh di setiap tanah hati kami yang subur dan terus bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Allah yang kami sembah, sebab tidak ada yang lain. Hanya Engkau milik kami di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah. Mari sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari sekali katakan ku sembah. Haleluya. Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau, Allah
kuasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Sungguh ini adalah pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Hanya Kau satu dalam hati kami dan tidak ada yang lain. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kami diberi kesempatan untuk kami berkumpul bersama-sama dengan saudara kami seiman. Untuk kami memuji namamu, terlebih kami juga diberi kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang benar yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami hingga akhir kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami semuanya menjadi seorang murid yang duduk mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami semuanya. Mengurapi kami semuanya, Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan, senang sekali kembali saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sidang jemaat semuanya. Saya percaya dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya sehat, diberkati Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab seringkali mengumpamakan orang percaya itu seperti sesuatu atau seperti gambaran tertentu. Misalnya kita ini digambarkan seperti seekor domba. Dan kemudian Tuhan Yesus Juru Selamat kita adalah gembala yang baik. Kemudian kita juga digambarkan seperti burung Raja Wali. Begitu ya kata firman Tuhan. Nah pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar mengenai siapa sih orang benar atau bagaimana sih kualitas hidup orang benar menurut gambaran Mazmur 92. Jadi pagi hari ini saya akan berbicara mengenai kualitas hidup orang benar menurut Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Nah kalau kita membaca ayat-ayat ini Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah gambaran kita, orang benar di dalam Kristus. Nah tetapi nanti kita akan belajar, kenapa kok saya tidak mengalami ini ya? Kenapa kok saya tidak menunjukkan apa yang dikatakan oleh Mazmur 92? Nah nanti kita akan melihat. Nah bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin belajar pagi hari ini, kita juga akan bisa melihat, wah ternyata saya orang benar ini bisa jadi seperti ini. Nah semoga dengan ketika kita menangkap firman Tuhan ini, kita akan bisa melihat saya akan menjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu tolong memperhatikannya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Katakan amin. Inilah orang benar, gambaran orang benar. Nah di sini kita melihat orang benar yang pertama digambarkan seperti pohon korma. Jadi orang benar
itu akan bertunas seperti pohon korma. Di dalam terjemahan bahasa aslinya itu kata yang sama digunakan untuk menjelaskan pohon korma atau palm tree. Itu kata yang sama. Jadi pohon korma. Kita orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, apa kelebihannya pohon korma? Kita perlu tahu untuk menggambarkan bagaimana Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kehidupan orang yang benar. Gambaran yang pertama, pohon korma itu dia tumbuh subur di tengah padang gurun. Itu gambaran yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang benar, kita ini seperti pohon korma. Di luar sana kekeringan, tetapi pohon korma tumbuh subur di tengah padang gurun. Ketika orang lain tidak mendapatkan air, ketika pohon yang lain mati, ketika pohon yang lain tidak bisa tumbuh subur, berbuah, dan tidak bisa menunjukkan keindahannya, pohon korma tumbuh subur di tengah kekeringan. Itulah pohon korma Bapak Ibu. Ketika kita melihat kegersangan di sekitarnya, kita melihat ada pohon yang tetap subur, tetap menghasilkan buahnya, tetap indah, tetap hijau daunnya. Dan dia adalah pohon korma. Itulah kita. Keberadaan kita tidak dipengaruhi keadaan kita. Katakan amin. Keberadaan kita bisa jadi ekonomi sulit. Keberadaan kita bisa jadi pekerjaan terhambat. Segala sesuatunya sulit. Orang dunia berkata tidak mungkin bisa berhasil. Dalam masa-masa seperti ini semuanya sulit. Tetapi kita perlu sadar, Alkitab mengatakan kita seperti pohon korma. Kita ingat masa kering, masa sulit, kita tetap berbuah, kita tetap hijau daunnya, kita tetap tumbuh subur karena kita adalah pohon korma. Nah, apa rahasianya? Kenapa pohon korma bisa seperti ini Bapak Ibu? Ada rahasianya. Rahasia yang pertama ialah akar pohon korma itu ternyata dia menembus sangat dalam untuk mencari air. Jadi akar pohon korma itu tidak seperti akar pohon yang lainnya. Kalau kita menyelidiki ternyata akar pohon korma itu terus menembus kedalaman tanah, melewati batas kekeringan dan ketandusan padang pasir, terus sampai ke dalam tanah, sampai dia menemukan air atau mata air di bawah permukaan tanah. Dan itu mereka bisa menembus sangat dalam Bapak Ibu. Dan itu yang membuat pohon korma tetap hijau, tetap subur, tetap berbuah, sekalipun keadaannya kering, kerontang, dan panas. Karena akarnya sangat dalam, menembus ke dalam tanah, mencari sumber mata air yang tidak ditemukan oleh pohon yang lain. Itu sebabnya pohon yang lain gak bisa hidup di padang pasir, padang gurun seperti ini. Karena apa? Akarnya tidak seperti pohon korma. Ketika pohon korma memiliki akar yang sangat dalam, sumber mata air, sumber makanan ditemukan di tempat yang sangat dalam yang tidak dimiliki oleh pohon yang lainnya. Nah, akar yang sangat dalam untuk mencari air ini berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Yang pertama, ini berbicara mengenai kita berakar di dalam firman Tuhan. Jadi kehidupan anak Tuhan, kekuatan hidup orang benar di tengah masa sulit, di tengah padang gurun, di tengah kekeringan, bagaimana kita bisa menjadi pohon korma yang tumbuh subur, tetap hijau, tetap berbuah, sekalipun yang lain mati. Kuncinya yang pertama, kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Kita bisa hidup menurut cara dunia dan kita akan mati seperti mereka. Tetapi kekuatan kita ketika kita menggali ke dalam sampai kita betul-betul berakar kepada firman Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang percaya. Firman Tuhan itu merupakan hal yang mutlak kita pegang, kita miliki, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itulah kekuatan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan ini hanya berkuasa kalau pertama-tama kita percaya dan kita lakukan. Sekalipun kedengarannya mustahil ya. Waduh, firman Tuhan suruh saya melakukan ini. Wah, kelihatannya nggak masuk akal.
Tetapi ketika kita percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan dan kita melakukannya, di situ Tuhan bekerja. Di situ Roh Kudus bekerja dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukan karena kita hebat, bukan karena pengalaman atau logika pengetahuan kita, tetapi karena kuasa firman yang bekerja ketika kita percaya dan melakukannya. Itu kuncinya. Bapak Ibu mau menjadi orang benar yang seperti kurma, cari akar yang sangat dalam. Kemana? Firman Tuhan. Semakinlah kuat di dalam firman, semakin mengakar kepada firman, semakinlah radikal dalam melakukan firman. Disitulah kekuatan kita. Ketika kita betul-betul mengimaninya dan mempraktekannya dalam hidup kita, maka orang lain boleh tumbang, orang lain boleh jatuh, orang lain menyerah, orang lain patah semangat. Kita akan tetap mekar, berdiri, hijau, berbuah. Karena apa? Akar kita tidak dangkal. Kita tembus ke dalam tanah, di dalam kekuatan firman. Yang kedua, artinya apa? Ketika akarnya sangat dalam mencari air, orang benar itu tekun membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi akar yang sangat dalam ini berbicara mengenai ketekunan kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita berkomitmen, Tuhan saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau tekun cari Tuhan. Saya mau tekun melayani Tuhan. Saya berkomitmen Tuhan apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, saya mau ikut Yesus. Saya mau cari Tuhan. Saya tidak mau dihalangi oleh apapun juga. Saya mau mengiring Yesus dalam kehidupan saya. Nah, ketekunan kita ini adalah akar yang terus mencari ke tempat yang sangat dalam. Di situ kekuatan kita. Katakan amin. Ketika kita melihat orang benar yang kuat dalam masa kekeringan, masa sulit, masa dalam keadaan yang sangat kering, kita akan menemukan orang benar yang berakar kepada firman dan orang benar yang memiliki komitmen membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, pohon korma itu kelebihannya adalah dia memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah badai. Ini kemampuan yang luar biasa oleh pohon korma. Nah, kalau kita mempelajari, di padang gurun ini badai sangat sering terjadi Bapak Ibu. Apalagi tidak ada pohon-pohon yang besar di sekeliling mereka, sehingga ketika badai datang di tengah padang gurun, otomatis pohon korma ini menjadi sasaran utama yang tidak punya tempat perlindungan. Nah, tetapi pohon korma ini memiliki kemampuan bertahan di tengah badai. Kenapa? Badai itu seakan-akan bisa membuat pohon korma hampir roboh. Seakan-akan seperti itu, tetapi pohon korma itu akan tetap tegak kembali. Itu kemampuan kita orang benar. Kalau kita melihat pohon korma yang terkena badai ya, diterjang oleh badai yang sangat kencang, pohon korma itu seolah-olah dia akan seperti hampir roboh. Dia seperti hampir rebah ke tanah. Karena angin yang sangat kencang menerpa mereka. Nah, itulah gambaran kita. Seringkali orang benar pun Tuhan izinkan mengalami badai yang sangat besar. Seolah-olah kita ini hampir roboh. Seolah-olah kita ini hampir hancur. Orang lihat, wah ini lihat ini. Percuma kamu ke gereja. Percuma kamu ikut Yesus. Lihat, sedikit lagi kamu bangkrut. Sedikit lagi kamu kehilangan semuanya. Sedikit lagi ini kamu gak lama lagi sudah kamu pasti menyangkal Tuhan. Lihat hidupmu diterpa badai habis-habisan. Sama seperti pohon korma. Ketika pohon korma diterpa badai, dia seperti seolah-olah hampir rubuh Bapak Ibu. Hampir rebah ke tanah. Tetapi ketika badai itu selesai, dikatakan apa? Kita lihat pohon korma itu kembali tegak berdiri. Itulah kita gambaran orang benar. Kenapa? Kekuatan kita adalah kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itulah yang menguatkan kita. Secara manusia orang lain sudah tumbang. Secara manusia semua orang sudah menyerah. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam kita, itu adalah kekuatan yang membuat hidup kita tidak hancur terkena badai. Roh Kuduslah kekuatan diri kita yang membuat kita ketika badai datang seolah-olah hidup kita ini akan hancur dan rebah seperti pohon korma. Ketika badai itu selesai, orang akan melihat kita akan kembali tegak berdiri.
Katakan amin. Mazmur berkata bahwa orang benar itu jatuh. Iya, orang benar jatuh. Tetapi tidak dibiarkan tergeletak. Kenapa? Tangan Tuhan yang akan angkat dia. Itulah kita orang benar Bapak Ibu. Orang benar tidak kebal oleh masalah. Orang benar pun kadang mengalami jatuh bangun dalam hidupnya. Tetapi kita adalah orang benar seperti pohon korma. Yang Tuhan tidak akan biarkan tergeletak, orang lihat kita hampir rubuh, tetapi tangan Tuhan akan mengangkat kita. Roh Kudus akan kembali membuat kita tegak berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita bisa menjadi termometer. Nah, termometer itu alat untuk mengukur suhu ya, betul ya? Jadi kita bisa jadi termometer. Kalau suhunya dingin, termometernya menunjukkan angka yang dingin. Ketika suhunya panas, termometernya menunjukkan angka yang panas sesuai dengan situasi hidupnya. Situasi suhu pada waktu itu. Nah, kita bisa jadi termometer. Hidup kita dipengaruhi oleh keadaan kita. Kalau keadaan menyenangkan, haleluya, puji Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat memuji Tuhan. Tetapi ketika keadaan tidak seperti apa yang kita inginkan, ketika doa kita tidak dijawab Tuhan atau belum mendapatkan jawaban, kita menjadi termometer yang langsung tensinya tinggi. Waduh, kita langsung marah terus, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kita uring-uringan, sedikit-sedikit mengeluh, kecewa dan lain sebagainya. Karena kita seperti termometer. Tetapi kita punya pilihan yang kedua. Kita bisa menjadi termostat. Termostat itu alat untuk mengatur suhu ruangan. Sama seperti ruangan ini, kita memiliki AC. AC ini ada alat pengatur suhunya. Kita sudah set suhunya 23 derajat Celcius. Tidak peduli suhu di luar sana itu sepanas apapun, suhu di ruangan kita ini terkendali Bapak Ibu. Kita bisa memilih untuk dipengaruhi situasi dan keadaan, atau kita tetap ada memegang kendali, tidak perlu dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Dan itulah pohon korma. Pohon korma ini tidak dipengaruhi keadaan. Situasinya kering, kemudian pasir, tidak ada makanan, tidak subur, kering kerontang. Tetapi dia tetap tumbuh subur. Badai datang, dia terhantam badai, tetapi dia kembali tegak. Kenapa? Dia tidak bergantung pada situasi dan keadaannya. Yang ketiga, kelebihan pohon korma ini Bapak Ibu. Pohon korma ini memiliki buah yang manis di tengah kepahitan. Jadi pohon korma ini sangat unik Bapak Ibu ya. Di tengah padang pasir yang kering seperti itu, di tengah kegersangan, di tengah kepahitan saya gambarkan seperti itu. Ketika kita makan pohon korma, tidak ada yang asam loh. Manis buahnya. Ini luar biasa sekali. Ternyata betul-betul dia nggak dipengaruhi keadaan. Sekalipun sekelilingnya itu mencoba menawarkan ketakutan, kekecewaan, kegelisahan dan lain sebagainya, pohon korma tidak terpengaruh. Dia tetap tumbuh dan buahnya tetap manis. Itulah kita orang benar. Orang lain boleh kepahitan, orang lain boleh kecewa, orang lain boleh menyerah. Tetapi ketika orang bertemu dengan kita, saya berdoa, kita sungguh-sungguh adalah orang benar. Orang akan memetik buah yang manis dari hidup kita. Katakan amin. Dan setelah saya menyelidiki Bapak Ibu, pohon korma ini memiliki satu kualitas yang sangat-sangat luar biasa, yaitu semakin tua, ternyata buahnya semakin manis. Itulah kualitas pohon kurma. Semakin tua bukannya buahnya semakin sedikit atau buahnya kemudian makin asam dan kemudian tidak bisa dimakan lagi. Ternyata semakin tua pohon kurma ini semakin manis buahnya. Ini gambaran kita orang-orang benar di dalam Tuhan. Hidup kita ini akan terus berbuah, semakin berbuah dan semakin manis buahnya. Semakin kita tua, semakin dipakai Tuhan. Semakin kita tua, pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Semakin kita tua, Tuhan akan memakai kita untuk menghasilkan buah yang semakin manis dinikmati oleh orang di sekitar kita. Itu gambaran yang pertama. Kita adalah orang benar seperti pohon kurma.
Nah kemudian kita melihat ada gambaran yang kedua tadi ya. Orang benar itu bukan hanya pohon kurma, tetapi orang benar itu akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah kenapa kok kita digambarkan seperti pohon aras di Libanon? Tentunya pasti ada maksudnya ya. Yang pertama saya melihat pohon aras di Libanon itu memiliki karakter yang tinggi, gagah, dan megah. Itu pohon aras di Libanon. Tinggi pohon aras di Libanon ini Bapak Ibu bisa mencapai 40 meter. Dan lebar hingga diameternya itu 2 meter diameternya. Ini bukan pohon yang sembarangan. Ini bukan pohon yang kita lihat di pinggir jalan, bukan. Ini bukan pohon yang umum, bukan. Pohon aras di Libanon ini pohon yang khusus, yang spesial, yang tidak kita temukan sering, tidak kita lihat di mana-mana. Karena tingginya yang sangat menjulang, 40 meter dia bisa tinggi. Lebih tinggi dari pohon-pohon yang lain. Dia bisa menjulang lebih dari yang lainnya, bahkan lebarnya juga bisa sampai memiliki diameter 2 meter. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan ini menggambarkan apa? Kehidupan kita sebagai orang benar, kita akan menjadi saksi di tengah dunia. Amin. Orang akan melihat kita. Kalau kita pohon kaktus, kita bisa sembunyi. Kalau kita bunga mawar, kita bisa sembunyi Bapak Ibu. Tetapi pohon aras keberadaannya tidak bisa sembunyi. Dia tinggi, megah, dan menjulang. Dimanapun dia berdiri dan berada, orang akan melihat dia, orang akan menjadikan dia pusat perhatian, orang akan mengagumi kemegahan, kehebatan pohon aras di Lebanon ini. Ini gambaran kita anak-anak Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 5, kita sebagai orang percaya, kita adalah garam dan terang dunia. Kemanapun kita pergi, orang lihat keberadaan kita. Jadi jangan sampai berpikir, jangan urusi hidup saya. Jangan komentari hidup saya. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita pohon aras di Lebanon, lebih tinggi dari yang lain. Kita jadi pusat perhatian. Dan juga memang kita adalah garam dan terang dunia. Bapak Ibu adalah garam bagi dunia ini. Dunia ini makin rusak oleh dosa. Nah dunia ini yang mempertahankan supaya dunia ini tidak semakin rusak siapa? Kita. Garam itu punya fungsi untuk memperlambat atau mencegah kebusukan. Itulah kita. Kita harus menggarami dunia ini. Supaya dunia ini tidak makin rusak, makin hancur oleh dosa. Terang berbicara apa? Terang itu berbicara suara kebenaran. Kita bukan hanya menjadi contoh yang baik, menjadi orang melihat kita, hidup kita berbeda, dan dengan demikian kita menggarami dunia supaya orang ada melihat masih ada yang baik di dunia ini. Masih ada mereka yang memiliki kasih di dunia ini. Itulah kita melalui tindakan kita, perkataan kita. Kita harus menjadi contoh bagi mereka. Yang kedua, ketika kita menjadi terang, kita menyuarakan kebenaran. Orang tidak bertobat hanya melihat hidup kita. Orang bertobat ketika kita menjadi contoh dan kita menyuarakan kebenaran. Memberitakan kebenaran. Itulah pohon aras. Pohon aras tidak bisa sembunyi, pohon aras pasti kelihatan. Nggak mungkin orang nggak melihat keberadaan pohon aras yang demikian besar, demikian tinggi, demikian hebat. Tidak seperti pohon yang lainnya. Kemudian pohon aras juga berbicara bagaimana Tuhan akan mengangkat kita anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita akan tampil excellent seperti Daniel. Kita akan tampil beda seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Dengan kapasitas, talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita akan menjulang tinggi dimanapun kita berada. Orang lihat, wow, luar biasa ini satu orang ini. Dia sungguh-sungguh betul memiliki karakter yang tinggi, gagah, dan megah seperti pohon aras di Lebanon. Kekuatan pohon aras ini juga Bapak Ibu, itu karena akarnya itu beda karakternya dengan pohon kurma. Ternyata akar pohon aras di Lebanon ini bentuknya menyebar.
Kita lihat di slide ya. Kita lihat bagaimana akar pohon aras ini ternyata melebar, menyebar. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, satu dengan yang lain itu seolah-olah saling bergandengan tangan. Ini kekuatan pohon aras Bapak Ibu. Pohon aras ini bukan cuman tinggi, besar, dan gagah. Ternyata kekuatan pohon aras ini dilihat dan ditemukan dari akarnya. Dia menyebar jauh dan bergandengan tangan satu dengan yang lain. Bapak Ibu pengen tampil kuat, gagah, dan megah, tidak bisa sendirian. Nggak bisa. Kita harus saling bergandengan tangan. Kita harus saling mendukung, saling mensupport, saling membangun. Ini berbicara mengenai kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu nggak bisa sendirian dan kemudian akan jadi seperti pohon aras. Nggak bisa. Karena dunia ini begitu keras. Dunia ini begitu tandus dan kejam. Kita perlu memiliki akar seperti pohon kurma yang sangat dalam mengakar kepada firman dan hubungan dengan Tuhan. Kita juga punya akar perlu seperti pohon aras di Libanon. Akar kita ini saling bergandengan satu dengan yang lain. Kita terus menyebar sampai menemukan rekan saudara seiman kita. Dan ketika kita bertemu dengan mereka, kita saling bergandengan tangan. Dan itu kekuatan kita. Gereja yang kuat itu adalah gereja yang membangun hubungan dengan Tuhan, tekun mencari Tuhan, dan bergandengan tangan satu dengan yang lain. Katakan amin. Kita adalah pohon aras di Libanon yang kuat karena kita saling bergandengan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau ada perselisihan, kalau ada masalah, itu biasa. Biasa. Karena iblis itu akan selalu berusaha memecah belah, menghancurkan, membinasakan orang-orang yang pengen sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau gereja yang sungguh-sungguh pengen menjadi gereja seperti apa yang Tuhan inginkan. Iblis akan bekerja dengan luar biasa. Salah satunya apa? Berusaha meracuni pikiran orang-orang di dalamnya supaya terjadi perpecahan, perselisihan, pertikaian. Itu sebabnya saya menemukan hal tersebut biasa. Jadi jangan terkejut apabila hal tersebut terjadi di antara kita. Tetapi firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan kepada kita, memberikan jalan keluarnya. Kekuatan kita adalah ketika kita bergandengan tangan. Pendapat kita tidak harus selalu diikuti. Tidak mungkin diikuti semuanya. Kita boleh menyampaikan pendapat, keinginan, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu memiliki kedewasaan bahwa pendapat keinginan saya tidak mungkin harus diikuti semuanya. Sehingga Bapak Ibu nggak kecewa. Dan apa yang kita mau tidak harus selalu dituruti Bapak Ibu. Itulah anak Tuhan yang dewasa. Nah, ketika ada orang yang tidak sependapat dengan kita, itu adalah saling melengkapi. Dia adalah saudara kita lebih daripada yang lain. Karena kan nggak mungkin kita satu suara terus, bukan ya? Jadi ketika ada perbedaan, mari kita meresponinya dengan bergandengan tangan. Pikiran kita boleh beda, hati kita harus sama, mencintai Yesus di atas segala-galanya. Dan ketika pikiran kita beda, hati kita sama, tangan kita akan gandengan tangan. Tapi kalau pikiran kita beda, hati kita sudah teracuni oleh iblis yang ingin memecah belah kita, gak bisa kita gandengan tangan, gak bisa. Pikiran kita beda, gak apa-apa. Hati kita harus meninggikan Tuhan di atas semuanya. Maka tangan kita akan bergandengan tangan. Ketika itu terjadi, Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kita, lewat gereja Tuhan, gereja lokal di mana kita bertumbuh. Kenapa? Pohon aras itu megah, tinggi menjulang, akan jadi berkat, akan membawa kemuliaan Tuhan. Yang kedua, pohon aras di Libanon itu umurnya bisa mencapai 1000 tahun. Jadi dia bukan cuma tinggi, besar, kuat, megah, umurnya bisa sampai 1000 tahun Bapak Ibu. Nah ini bukan berarti saya menjanjikan Bapak Ibu umurnya sampai 1000 tahun ya. Tetapi ini berbicara mengenai legacy. Ini berbicara mengenai warisan nama kita. Kalau secara umum saya mau katakan 2-3 generasi setelah kita bisa jadi nama kita sudah lenyap dari muka bumi ini. Jangankan orang lain, jangankan rekan saudara seiman, anak cucu kita pun bahkan mungkin lupa nama kita. 2-3 generasi selanjutnya.
Tetapi ketika pohon aras ini bisa mencapai 1000 tahun, ini artinya apa? Apa yang kita lakukan di dunia ini akan meninggalkan jejak, warisan nama kita yang akan bertahan dari generasi ke generasi. Bahkan generasi demi generasi berlalu, orang akan melihat, saya bersyukur punya opa, punya buyut, punya engkong, punya cangga seperti dia. Bagaimana imannya yang teguh itu diwariskan kepada generasi ke generasi hingga saya bisa beriman dan melayani Tuhan hari ini. Bapak Ibu kepingin kita bisa meninggalkan warisan yang terbaik, tinggalkan warisan iman kepada generasi selanjutnya. Sama seperti pohon aras, 1000 tahun dia berdiri, hidup. Legacy kita akan bertahan. Kenapa? Apa yang kita tabur hari ini, kita akan tuai. Mungkin tidak di hidup yang sekarang, itu akan dituai terus pada anak cucu kita. Bagaimana mereka akan mengalami Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Mengapa? Iman selalu melahirkan iman. Yang ketiga, pohon aras ini punya karakter, dia sangat berguna Bapak Ibu. Pohon aras ini bukan hanya dia megah tinggi, bukan hanya dia kuat dan umurnya panjang, ternyata pohon aras ini sangat berguna dan sangat diminati. Itu sebabnya ketika di dalam perjanjian lama, bait Allah akan dibangun, mereka mengambil dari mana? Aras Libanon. Karena memang kualitasnya sangat teruji. Dia sangat kuat dan kemudian bisa diandalkan. Dia menjadi tiang-tiang yang penyangga yang kuat untuk bangunan-bangunan. Kemudian dia juga bisa menjadi furniture yang sangat bagus, sangat indah dan sangat mahal harganya. Itu menunjukkan bagaimana kualitas hidup kita dimanapun kita berada, kita betul-betul berguna. Kita betul-betul bisa menjadi saksi, kita bermanfaat dimanapun Tuhan tempatkan. Ketika kita ada di pekerjaan, ada di tempat kerja, ada di gereja, orang gak melihat, wah kalau ada dia gak enak, kalau ada dia malah menyusahkan. Tidak. Ketika kita betul-betul menyadari bahwa saya ini pohon aras, dimanapun Tuhan tempatkan, kita akan berguna di rumah tangga kita. Kita akan membawa hasil, berguna, membangun rumah tangga kita sebagai suami, sebagai istri. Kita akan memberikan dampak yang positif. Kita akan menunjukkan jati diri yang berbeda dengan yang lain. Di tempat kerja, orang akan melihat, wah kalau beruntung ya kamu punya karyawan seperti dia, berguna, karyawan yang baik, karyawan yang menghasilkan. Itulah karakter kita orang benar, seperti pohon aras. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-14, orang benar itu tertanam di bait Allah. Ini berbicara mengenai apa? Kita tertanam di dalam gereja lokal. Bagaimana kita bisa kuat seperti pohon korma, bagaimana kita bisa tinggi menjulang seperti pohon aras. Kita yang pertama perlu tertanam di dalam gereja lokal. Tidak ada tanaman yang akan bisa tumbuh subur kalau tancap sini cabut, tancap sini cabut, tancap sini cabut. Wah potnya kurang besar, cabut pindah ke sini. Wah kayaknya potnya warnanya ini kayaknya nggak cocok, cabut lagi pindah ke sana. Jangankan harap pohon yang tinggi menjulang, jangankan harapkan buah yang manis, tidak akan. Tumbuh saja sulit. Karena memang kalau kita melihat di dalam teologi perjanjian baru, bagaimana gereja Tuhan itu didirikan oleh Yesus, gereja Tuhan itu adalah sekumpulan orang percaya. Gereja bukan gedung, gereja bukan institusi, dengan Bapak Ibu masuk ke sini bukan berarti Bapak Ibu adalah gerejanya atau ada di dalam gereja, bukan itu saja. Tetapi sekelompok orang percaya. Artinya apa? Kita perlu bersekutu Bapak Ibu. Perlu ada di dalam gereja lokal, tempat di mana kita akan bertumbuh, dimuridkan, kita akan dipupuk, disirami, ditabur benih firman Tuhan. Pada akhirnya kita akan dirawat, dijaga, kita akan tumbuh besar, menghasilkan buah seperti pohon korma. Kita akan tinggi, megah menjulang ketika kita tertanam di gereja lokal. Jadi perlu Bapak Ibu mengerti, saya berharap sidang jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang setia. Tapi saya juga berbicara kepada Bapak Ibu secara online, yang menyaksikan secara online. Apabila Bapak Ibu belum memutuskan untuk tergabung dalam gereja lokal,
Saya berdoa Bapak Ibu menangkap pesan firman Tuhan ini. Kekuatan kita adalah ketika kita tertanam di dalam bait Allah. Kita tertanam dalam gereja lokal. Karena memang itulah desain Tuhan untuk gerejanya. Dalam Matius 18, kalau kita melihat gereja belum lahir Bapak Ibu ya. Yesus berkata, apabila kamu melihat seseorang berdosa atau bersalah kepadamu, panggil dia secara pribadi, 4 mata. Kemudian apabila dia tidak mendengarkan nasihatmu, panggil 2 orang saksi. Kalau dia masih belum mau bertobat, hadapkan dia ke depan jemaat. Gereja belum lahir Bapak Ibu. Tetapi Yesus sudah menubuatkan, nanti akan ada sekelompok orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan, yaitu eklesia, yaitu gereja, di mana kita akan berkumpul dan kita akan menyelesaikan masalah kita, bertumbuh bersama. Dan ada satu poin di mana ketika ada orang benar atau orang anggota jemaat bersalah satu dengan yang lain, kita menyelesaikannya di dalam komunitas kita. Dan dengan begitu kita akan kuat, bertumbuh dan menjadi saksi. Nah kemudian yang selanjutnya ayat 15 dikatakan, orang benar itu akan tetap berbuah hingga masa tua. Sama seperti pohon kurma, semakin tua buahnya makin manis. Di sini ditegaskan kembali bahwa orang benar itu akan tetap berbuah hingga masa tuanya. Saya akan selesai di sini Bapak Ibu. Siapa bilang masa depan itu hanya untuk orang yang masih muda? Kadang kita berpikir bahwa wah ini sudah usia, gak usahlah mikir macem-macem, ya kan? Sedikit lagi sudah lewat masanya, seneng-seneng aja udah. Gak usahlah punya cita-cita, waktunya tinggal sedikit, sudah kemampuan berbuahnya sudah minim. Nah, itu pemikiran dunia, Bapak Ibu. Saya ingin membagikan sedikit bagaimana seharusnya kita melihat masa tua. Memang masa depan itu seolah-olah dimiliki oleh yang masih muda. Kenapa? Mereka masih punya banyak waktu. Masih panjang hidup mereka. Dan seolah-olah kita yang sudah usia, kita tidak lagi memiliki waktu seperti mereka. Waktu kita makin sedikit. Tetapi sebetulnya apa yang mereka miliki sebagai anak muda? Yang mereka miliki itu sebetulnya adalah kemungkinan. Itu yang mereka miliki. Itu yang mereka miliki, kemungkinan bahwa mereka masih punya banyak waktu. Kemungkinan bahwa mereka masih bisa melakukan banyak hal. Kemungkinan mereka akan menjadi seseorang. Itu yang mereka punya, kemungkinan. Tetapi masa tua itu punya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemungkinan. Kenapa? Karena kemungkinan-kemungkinan itu ketika kita sudah sampai pada usia tua, kemungkinan-kemungkinan tadi itu berubah menjadi kenyataan. Kemungkinan itu sudah jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Mereka mungkin punya masa depan yang perlu mereka buahkan menjadi sesuatu, anak-anak muda. Kita sebagai orang tua, kita punya masa lalu yang bisa kita buahkan. Katakan amin. Kekuatan anak muda adalah fisiknya, tenaganya, dan kemungkinan waktu yang mereka miliki. Tetapi sebagai orang yang sudah berusia, kita punya kenyataan, kita punya masa lalu yang masih bisa kita buahkan. Anak muda bisa berbuah dengan kekuatannya. Orang tua bisa berbuah dengan hikmatnya. Seringkali anak-anak muda kuat tapi nggak berhikmat. Punya tenaga tapi nggak tahu arahnya. Kita sebagai orang yang lebih tua, kita memang nggak punya tenaga lagi. Tapi kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita punya hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Ini bisa kita buahkan Bapak Ibu. Dan buahnya itu lebih manis daripada hanya sekedar kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki oleh anak muda. Jadi saya ingin menghimbau bagi kita mungkin yang sudah merasa tua, waduh saya ini udah gak bisa lah bikin apa-apa, jangan suruh pelayanan, saya udah gak punya tenaga yang seperti masa muda, saya gak punya waktu lagi, saya sudah lemah hidup saya. Bapak Ibu melihat masa lalu, Bapak Ibu punya banyak pilihan. Yang pertama Bapak Ibu bisa cuek dengan masa lalu. Gak pedulilah sudah, yang penting waktu lewat ya sudah, cuek, tidak peduli.
Kemudian Bapak Ibu bisa menyembunyikan masa lalu. Berusaha menutup-nutupi segala kekurangan, kelebihan apapun yang ada di masa lalu disembunyikan. Nggak mau dibagikan, nggak mau diceritakan, disembunyikan. Atau Bapak Ibu punya pilihan untuk menyesali masa lalu. Jadi dalam masa tua ini hidup dalam penyesalan terus. Sedikit-sedikit menyesal terus. Waduh, kenapa dulu saya begini? Menyesal terus. Bagi itu cara melihat masa lalu. Kemudian Bapak Ibu bisa membenci masa lalu. Setiap kali orang ngomongin masa lalu, kita langsung kepahitan, langsung emosi, langsung panas, langsung darah tinggi. Langsung bisa jadi sakit kalau orang ngomongin masa lalu. Bapak Ibu juga bisa mendewakan masa lalu. Mungkin dengan banyaknya prestasi, banyaknya hal-hal yang luar biasa yang kita lakukan di masa lalu, sehingga tiap kali ketemu yang diomong masa lalu terus untuk apa? Membuat kita ini rasanya seperti berarti begitu ya. Mendewakan masa lalu kita dan pencapaian kita. Tetapi sebetulnya yang harus kita lakukan seperti pohon kurma, kita perlu membuahkan masa lalu kita. Pengalaman yang kita miliki bersama dengan Tuhan, kita bisa gunakan untuk mengajar anak-anak muda. Mungkin skalanya berbeda-beda. Kita bisa mengajarkan pengalaman bersama dengan Tuhan, pengetahuan hidup bersama dengan Tuhan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Kita bisa membagikan suka duka hidup bersama dengan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Bapak Ibu bisa mulai mengatakan kepada orang-orang yang jatuh, bangkrut, yang butuh kekuatan. Saya dulu juga pernah seperti kamu, bahkan lebih parah. Tetapi apa? Saya datang, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya betul-betul berdoa kepada Tuhan. Dan saya mulai tekun lakukan firman. Dan Tuhan pulihkan hidup saya. Bapak Ibu bisa kuatkan orang yang lain. Bukankah itu jauh lebih manis? Jauh lebih berharga? Bapak Ibu bisa mengajar di dalam gereja Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang Tuhan percayakan kapasitas yang lebih luas lagi, Bapak Ibu bisa membuahkan masa lalu untuk bisa mengajar orang lain dalam skala yang lebih banyak. Intinya apa? Masa lalu itu bukanlah harus disesali, ditakuti, atau bahkan mungkin dibanggakan berlebihan. Masa lalu itu dibuahkan supaya orang bisa merasakan manisnya buah yang kita hasilkan dari masa lalu kita. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dengan statement ini. Orang benar, yaitu kita semuanya, akan berbuah hingga masa tuanya. Kita akan tumbuh subur di tengah padang gurun. Kita akan berbuah dan semakin manis buah kita. Kita akan tinggi menjulang menjadi garam dan terang dunia. Tujuannya apa? Tujuannya dikatakan bahwa kita akan memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Siapa yang akan bisa melakukan ini dengan sangat efektif? Orang yang sudah berjalan dengan Tuhan sekian waktu. Mereka yang ada pada masa tuanya, ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan untuk sekian waktu, dia akan bisa berkata bahwa Tuhan itu benar. Ia itu sungguh gunung batu kekuatan kita dan tidak ada kecurangan di dalam Dia. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, mari kita akan sejenak datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Saya mengundang para singers untuk bisa membantu saya. Mari kita datang kepada Tuhan, Dia ada di tempat ini Bapak Ibu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita. Kita percaya bahwa kita adalah orang benar. Dan Tuhan berkata bahwa orang benar itu seperti pohon korma dan aras di Libanon. Kita akan diberikan kekuatan. Kita akan menjadi terang dan garamnya untuk menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Dia adalah gunung batu dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Mari kita mengambil satu komitmen yang baru. Tuhan, saya mau mengiring Engkau menjadi orang benar yang sungguh-sungguh mengiring Engkau. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Pagi hari ini apabila ada di antara kita yang mau mengambil komitmen, Tuhan, saya mau hidup seperti orang benar. Saya mau menjadi seperti pohon kurma, memiliki akar yang sangat dalam, mengakar kepada firman dan membangun hubungan kepada Tuhan. Tuhan, saya juga mau terus berbuah di tengah masa kering, tetap hijau daunnya, karena aku terhubung kepada Tuhan. Tuhan, saya mau seperti pohon aras di Libanon yang tinggi, besar dan megah, memiliki legacy yang akan terus dikenang dari generasi ke generasi untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau berguna dimanapun saya berada, Tuhan. Tolong saya. Saya mau tertanam dalam gereja lokal supaya saya bisa menceritakan hingga masa tua saya tetap berbuah dan semakin manis buahnya. Bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup. Tuhan sungguh-sungguh benar dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Apabila Bapak Ibu memiliki komitmen seperti itu, saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali nyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus, angkat tanganmu kepada Tuhan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, jadikanku hamba. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu.
Sungguh kami bersyukur bahwa Engkau menjamin dan menjanjikan bahwa sebagai orang benar di dalam Tuhan, kami adalah seperti pohon kurma yang memiliki buah semakin manis yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Karena kami mengakar kepada firman Tuhan dan kami membangun hubungan bersama dengan Engkau. Kami juga akan tumbuh dengan tinggi menjulang, besar dan megah. Legasi kami akan bertahan dari generasi ke generasi. Karena sungguh kami bergandengan tangan satu dengan yang lain dan kami adalah terang dan garam di muka bumi ini. Tuhan, kuatkan jemaat-Mu saat ini. Berikan damai sejahtera dan sukacita. Kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang sedih, kesembuhan bagi yang sakit, dan hati yang semakin mencintai Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini tidak ada anak-anak Tuhan yang akan hidup dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Apabila kami terus melekat kepada Tuhan, situasi keadaan boleh sulit, tetapi kami akan terus menampilkan hijau daun, buah yang manis untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biar firman Tuhan ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi pedoman untuk langkah kami ke depan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Edi. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka ini, harap mendaftar dulu melalui grup Telegram gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan bisa dimasukkan di kotak belakang di dekat pintu. Dan doa malam tetap akan diadakan hari Rabu pukul 7 malam, dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan gereja mengajak untuk kita semua untuk membangun misbah doa setiap pukul 8 malam. Ajak setiap anggota keluarga kita untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat berkat yang Engkau percayakan pada setiap kami. Kami akan menabur dengan hati yang penuh sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat waktu, kesempatan, dan kesehatan. Hingga pagi ini kami boleh berhimpun, bersekutu di dalam Engkau bersama saudara-saudara seiman. Memuji menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Yang Kau tabur dalam hati setiap kami, yang Kau tanamkan, beri kemampuan kami untuk menghidupinya Roh Kudus, menyerap, menangkap apa isi hati-Mu, agar hidup kami Tuhan boleh selaras dengan kehendak-Mu, berarti dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Makasih Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Edi, pakai hidupnya, pakai pelayanannya, lebih lagi Tuhan dalam memuliakan-Mu Tuhan. Hati hamba, hati Bapa ada di dalam hidupnya. Makasih Tuhan Yesus, berkati berkati istri serta anaknya Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, hati hamba, hati Bapa dalam pengembalaannya dan pelayanan Tuhan. Dan biarlah semua itu Tuhan didedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu, membawa setiap umat-Mu GB Hope, pelayan Tuhan di tempat ini punya karakter Kristus. Makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, berkati istri serta anak-anak beliau, berkati seluruh umat-Mu GB Hope, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan, jadi alat bagi kemuliaan-Mu. Engkau utus Tuhan kami, Kau berikan keberanian, Kau berikan gairah ilahi dalam mengiring Engkau, mengikut Engkau Tuhan. Hingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Indonesia. Kami minta Tuhan belas kasih-Mu tercurah buat bangsa ini. Hujani Indonesia dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Landa hati bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin kami Tuhan, yang tertinggi sampai dengan terendah.
Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya, agar setiap keputusan dan kebijaksanaan ini dibuat. Biarlah semuanya itu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripadamu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.